Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa Bapak dan Ibu guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya. Kesempatan pagi hari ini saya Zainal Masburi, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Ponorogo, akan memaparkan terkait dengan rencana program sekolah yang berdampak pada siswa. Ini merupakan tugas di Loka 6 yang sebentar lagi insya Allah saya akan Loka 7 dan panen karya nanti akan selesai. Baik, di kesempatan ini rencana program yang saya susun ini sebuah akronim dari Puberkitas, yaitu peduli kebersihan dan keindahan taman sekolah. Langsung saja untuk lebih jelasnya, Puberkitas ini saya mengambil latar belakang dari 3 masalah yang saya amati yang terjadi di rata-rata di sekolah dasar. Yang pertama adalah masih rendahnya kepedulian anak terhadap kebersihan dan keindahan sekolah. Ini saya sangat melihat anak SD itu terkait dengan kebersihan, keindahan, sangat kurang kesadaran mereka. Karena mereka lebih senang bermain ketika datang ke sekolah dan menganggap sekolah itu ada tukang kebun atau tukang bersih-bersih. Terus yang kedua, kurangnya motivasi murid untuk berkreasi dalam menata keindahan di sekitarnya. Secara otomatis kalau kepedulian saja rendah, pasti mereka tidak ada motivasi dari kegiatan kebersihan maupun keindahan. Nah, program ini saya lihat di sekolah itu sangat minim berjalan dalam pelibatan murid untuk proses merancang ataupun memberikan masukan terkait kebersihan dan keindahan. Karena pagi itu anak-anak datang biasanya langsung menuju ke tempat jajan dan lain sebagainya, maka saya akan merubah kebiasaan seperti itu menjadi kebiasaan baik dengan memiliki kepedulian terhadap kebersihan serta lingkungan sekolah. Makanya saya sengaja menyusun program Puberkitas. Adapun tujuan dari program ini tentunya harus berdampak positif kepada anak yang nanti efeknya akan mereka rasakan juga di kemudian hari. Jadi sebagai budaya positif sekolah. Terus yang kedua tentunya dengan harapan juga menumbuhkan kesadaran murid terhadap kebersihan dan keindahan sekolah, yang mana setelah kesadaran mereka tumbuh nanti tentunya akan mempunyai sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sesuai dengan dalil yang ada di Al-Quran. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Lalu menciptakan kelas dan lingkungan sekolah yang nyaman, indah, dan dapat meningkatkan semangat belajar anak. Adapun capaian langkah yang akan saya terapkan, saya nanti menggunakan langkah BAGJA. BAGJA itu juga sebuah akronim. B itu buat pertanyaan. Pada kesempatan ini saya akan melakukan diskusi kepada kepala sekolah selaku pemangku kepentingan, yang mana nanti hasil dari kepala sekolah ini akan saya sampaikan awal kepada rekan sejawat atau Bapak Ibu guru, meski sebelumnya saya sudah pertimbangan dengan rekan sejawat terkait tentang Puberkitas yang akan saya terapkan dalam program ini. Terus yang kedua, A ini adalah ambil pelajaran. Pada tahap ini saya memberikan murid kesempatan berpendapat tentang aktivitas menyenangkan yang akan dilakukan dalam program ini. Tentunya mereka mempunyai pendapat tersendiri. Terus yang ketiga, G itu gali mimpi. Pada tahap gali mimpi ini meningkatkan kolaborasi dengan rekan sejawat dari wali kelas untuk membuat daftar harapan murid dan kelas yang indah, nyaman, bersih, sekolah yang asri. Nah, daftar harapan itu nanti akan ditempel di dinding sekolah atau kelas. Terus yang kedua, J ini adalah jabarkan mimpi. Jabarkan mimpi pada tahap ini saya nanti akan mengajak berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai Puberkitas serta penyusunan program ini. Nah, yang terakhir ini A ini sudah termasuk sudah termasuk pelaksanaan, atur eksekusi. Yang mana di pada tahapan atur eksekusi ini saya nanti memberikan murid untuk menentukan program Puberkitas yang mereka pilih
yang mana. Terkait dengan pemerawatan tanaman itu kan ada beberapa kegiatan di situ. Nah, nanti murid akan saya bagi menjadi beberapa kelompok untuk melaksanakan tugas ini, dilaksanakan setiap pagi. Nah, kalau sudah dibagi nanti terjadwal dengan rapi, tersusun, bisa terlaksana. Selanjutnya, struktur dan program mitra ini jelas ada, karena namanya sebuah program itu kan harus terstruktur dan nanti akan ada pendukungnya. Yang pertama ini ada target program. Jelas program ini sasarannya kepada seluruh murid kelas 1 sampai dengan kelas 6. Untuk waktu pelaksanaannya saya nanti akan bagi menjadi 2. Yang pertama dilaksanakan tiap pagi itu untuk perawatan ringan, dan yang kedua ini dilaksanakan 2 bulan di awal semester untuk perawatan dan perbaikan, misalkan penanaman ulang atau penjarangan, pemupuan dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ini mitra. Mitra ini jelas dalam sebuah program ini memerlukan sebuah dukungan. Yang pertama adalah dari Bapak Ibu Kepala Sekolah serta guru yang ada di sekolah. Kalau sudah seperti itu nanti dari orang tua murid, karena kita juga melibatkan dengan pemilihan bibit tanaman nanti dari wali murid. Komite, tokoh masyarakat ini juga sebagai mitra yang perlu kita beritahu biar nanti secara keseluruhan bisa berkolaborasi pada tahap ini mulai dari awal program hingga terlaksana. Selanjutnya untuk kapasitas yang dimiliki sekolah ini berdasarkan pemetaan aset kemarin, itu ada beberapa modal yang perlu dimanfaatkan dan perlu diperhatikan. Yang pertama modal manusia, jelas di sekolah itu ada guru dan murid. Yang kedua modal lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu sangat jelas karena sekolah itu kan tidak 24 jam ada gurunya, ada penjaganya. Jadi lingkungan sekolah itu juga sangat membantu, mendukung dalam hal keamanan, dalam hal ketertiban dengan program mobilitas ini. Finansial jelas untuk mendukung kegiatan, ini dari dana BOS, nanti saya akan mengusulkan melalui dana BOS terkait dengan perawatan tanaman dan juga taman. Modal fisik, nah ini yang dimanfaatkan adalah lahan taman sekolah, ruang kelas, ruang kepala sekolah ataupun perpustakaan. Terus ada lagi modal sosial. Modal sosial ini di awal tadi saya mengajak murid untuk membuat jadwal, daftar impian, kesepakatan, ini merupakan modal sosial. Terus modal politik nanti kewenangan dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan program yang akan terlaksana ini, apakah mendukung atau diperhitungkan kembali. Terus yang terakhir modal agama, sesuai dengan hadis di Al-Quran tadi, kebersihan sebagian dari iman. Ini sudah mengarah ke modal agama. Dan selanjutnya rencana evaluasi. Nah, sebuah program itu akan berjalan lancar, baik, terus continue, berkesinambungan apabila ada evaluasi. Ini rencana ke depan saya akan melakukan evaluasi dengan seluruh warga sekolah. Nanti baik dengan kepala sekolah, rekan guru, murid, itu nanti akan saya evaluasi bersama-sama. Lalu kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan keindahan di lingkungan sekitar. Evaluasi yang ketiga, ini tentang pembiasaan yang setiap pagi anak-anak itu awalnya datang ke sekolah tidak sesuai dengan tanggung jawabnya dalam artian membeli jajan, bermain, maka saya akan merubah menjadi sebuah pembiasaan yang positif. Contoh membersihkan ruang kelas dan sekitarnya, merawat tanaman mungkin, atau nanti ada kegiatan kaitannya dengan lingkungan sekolah. Itu rencana evaluasi yang akan saya lakukan. Dan tantangan untuk solusi jelas, namanya sebuah program itu pasti ada tantangan, tapi tidak ada tantangan yang tidak akan terselesaikan selama kita terus mau mencari dan belajar terkait dengan apa yang kita lakukan. Tantangan di sini kemungkinan yang akan dihadapi adalah bagaimana meningkatkan motivasi murid untuk kepedulian, kebersihan, keindahan, serta cara meningkatkan semangat dalam kerjasama demi menyukseskan program mobilitas ini. Karena kita tahu kebiasaan anak itu setiap pagi datang langsung menuju ke tempat jajan atau bermain. Nah, itu menjadi sebuah tantangan. Makanya nanti saya harus mendapatkan solusi. Solusinya bagaimana? Saya nanti rencananya akan bertukar pikiran
atau berkomunikasi dengan rekan sejawat ataupun wali kelas untuk menumbuh kembangkan semangat murid tentang peduli kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah ini bagaimana. Memberikan dorongan serta semangat untuk terus membiasakan bahwa kebersihan itu sangatlah penting sesuai dengan hadis kebersihan sebagian dari iman. Demikian program saya, mudah-mudahan rencana program sekolah ini nanti akan berdampak pada murid, bisa terlaksana dan tentunya membawa perkembangan yang baik serta positif bagi siswa serta sekolah. Terima kasih. Suatu program akan berjalan baik bila direncanakan dan dilaksanakan, serta program berdampak baik bila ditularkan serta terevaluasi. Mari kita menyusun program yang terencana dan terlaksana serta membawa dampak yang baik. Terima kasih. Dari saya Zainal Masuri, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo.